Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku masih di seputar anggrek. Kali ini aku ingin share buat sobat anggrek semua yang ingin tahu, ya mungkin ini yang pemula yang ingin tahu bagaimana sih cirinya kalau anggrek itu sudah harus disiram. Ya, seperti yang kita tahu bahwa anggrek itu tumbuhan yang memang dia menyukai kelembaban, tetapi dia tidak juga menyukai yang terlalu lembab. Nah, makanya kita harus betul-betul mencari waktu yang paling tepat ketika ingin memutuskan untuk menyiram anggrek. Nah, kali ini aku punya dua sampel media ya, yang bisa setidaknya mewakili bagaimana atau kapan waktunya anggrek itu harus disiram. Nah, sebetulnya anggrek itu memang disiramnya disesuaikan ya, tidak ada waktu yang pasti kapan harus, berapa hari sekali atau berapa minggu sekali harus disiram. Tetapi kita juga harus menyesuaikan dengan karakter anggreknya, apakah anggrek itu suka air ataukah tidak. Kemudian yang kedua, media yang dipergunakannya menyerap air atau tidak. Kemudian yang ketiga juga cuaca. Selain dari cuaca ya, maksudnya gini, cuaca itu jika musim hujan bisa jadi kelembaban cukup tinggi dan biasanya anggrek lebih jarang disiram. Nah, kemudian keempat, bisa juga faktor yang menentukan perbedaan penyiraman anggrek itu letak kita menyimpan anggrek itu di mana. Biasanya ada yang di ruangan, ada juga yang di tempat terbuka. Nah, itu juga sangat membedakan sekali anggrek itu lebih cepat disiram atau tidak. Nah, oke, seperti yang tadi aku sampaikan, kali ini aku punya dua sampel. Yang pertama itu sampel dengan menggunakan media batu bata. Nah, ini bisa mewakili penggunaan media yang lainnya, misalkan dengan batu apung, kemudian juga arang dan batuan-batuan yang lainnya. Nah, kemudian media yang kedua aku memberikan sampel dengan menggunakan media moss. Nah, moss ini juga cukup mewakili untuk penggunaan media-media yang lainnya seperti moss hitam juga. Ini kebetulan moss putih ya. Bisa juga kokopit, kayu atau humus ya. Oke, sekarang kita perhatikan dulu yang menggunakan media batu bata atau genting ya. Nah, kita lihat ini kedua ya. Ini kedua sampel ini aku contohkan mana yang sudah harus disiram dan mana yang masih dibiarkan saja, tidak perlu disiram maksudnya. Nah, ini mohon maaf ya karena cahayanya terlalu terang, mungkin karena aku memang menggunakan kamera handphone, jadi kelihatannya sama saja, sebetulnya ini tidak sama ya. Nah, dengan menggunakan media batu bata ini kita harus perhatikan ketika misalkan di sini ada dua ya, aku ambil contohnya ini. Nah, ini ada dua. Nah, ini baru terlihat ya. Yang kanan ini adalah cacahan genting ya, atau batu batanya masih terlihat ada basah ya. Nah, jadi ini artinya anggrek yang terlihat medianya masih basah gini belum boleh disiram ya. Biarkan saja sampai nanti saatnya batu batanya atau gentingnya itu kering seperti ini. Nah, kalau sudah kering seperti ini, barulah silakan sobat semua siram secukupnya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sampelnya aku menggunakan sampel moss.
Nah, di sini kita lihat kalau misalkan sobat semua lihat di sini medianya kelihatannya basah ya. Nah, kalau basah seperti ini, apalagi ketika dipegang, ditekan-tekan gini, di sini biasanya ada air gitu. Kita pakai feeling aja, pakai perasaan aja. Masih ada air nggak ya? Kalau terasa masih ada air, nggak perlu disiram dulu, biarkan saja sampai dia mengering. Nah, baru setelah terlihat di sini, ini secara langsung juga bisa kelihatan ini akarnya juga sudah mulai putih ya. Kalau memang ini menggunakannya pot ini ya, transparan gini memang kelihatan. Tapi kalaupun menggunakan pot yang tertutup hitam atau nggak kelihatan, ini juga bisa kelihatan kok, di atas itu medianya cukup kering ya, kering sekali. Nah, kering dan dipegang ini sudah nyaris tidak ada air. Nah, artinya ketika sudah seperti ini, silahkan sobat siram ya. Silahkan sobat siram dan siram seperti biasanya. Nah, oke, ini juga berlaku untuk anggrek-anggrek yang lainnya. Insya Allah kalau kita tahu ya trik-trik seperti itu, kita akan lebih mudah mendapatkan anggrek yang sehat. Selain itu juga sobat jangan takut busuk ya anggreknya, selama memang proses penyiramannya tepat gitu. Lebih baik anggrek itu agak kering ya medianya dibandingkan terlalu becek atau terlalu basah, karena akan menimbulkan busuk ya, busuk akar, busuk daun dan sebagainya. Nah, kalaupun kering itu pahit-pahitnya ya, itu paling juga anggrek dehidrasi. Dan ketika dehidrasi memang itu juga nggak boleh ya, kalau bisa jangan sampai dehidrasi, tetapi setidaknya penanganan dehidrasi itu jauh lebih mudah daripada penanganan busuk gitu. Oke, itu aja yang bisa aku share buat sobat semua, mudah-mudahan bermanfaat dan inspiratif. Happy selalu dengan anggreknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.